Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Farhan Ibridola dengan NPMA 1H021017 dari Prodi Pendidikan Yasmani. Di sini saya kembali sedikit menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang munculnya filsafat. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibn Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolok. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana filsafat sebelum abad 20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pujawijatna 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi empat, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang kedua yaitu perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan, falsafah, dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Lalu B, tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Arbi 1988 42-64. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama yaitu tonggak pertama, yaitu Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu dedukasi dan induksi. Dedukasi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari dedukasi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Yang kedua yaitu tonggak kedua dari Francis Bacon. Tonggak kedua perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon, yaitu pada tahun 1561 sampai 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Yang ketiga yaitu tonggak ketiga perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah yang pertama John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873, lalu Phil Frank tahun 1884 sampai 1966, lalu Ernest Mach tahun 1838 sampai 1916, dan Henry Poincaré tahun 1854 sampai 1912 sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini. Baiklah, kita lanjut ke mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 yaitu ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Yang pertama yaitu mazhab filsafat pendidikan idealisme, yaitu filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Yang kedua yaitu mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme, yaitu latar belakang pemikiran filsafat pendidikan. Materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.